antaranya, saya, Cynthia Gismayansari sebagai moderator dan pemateri yang pertama, yang kedua Laura Nuraini sebagai pemateri kedua, dilanjut Irma Amalia sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Faradela Sandi sebagai pemateri yang keempat. Di sini saya, Cynthia, sebagai moderator dan juga pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari seleksi. Pengertian seleksi secara umum adalah proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencari karyawan yang kompeten yang akan menjabat serta bekerja di sebuah perusahaan. Hal inilah yang mendorong suatu perusahaan harus melakukan sebuah seleksi karyawan guna mendapatkan karyawan yang mumpuni untuk bekerja di perusahaannya. Seleksi adalah proses yang terjadi di berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak oleh perusahaan tersebut. Seleksi merupakan proses pemilihan calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaannya. Kegiatan seleksi ini dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah besar pelamar sehingga diperoleh pelamar yang benar-benar kompeten untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memilih calon karyawan mana yang akan diterima dan memenuhi kriteria untuk bekerja di suatu perusahaan. Tujuan dari seleksi karyawan diantaranya adalah mencari karyawan yang potensial, jujur, disiplin, cakap, terampil, dinamis, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, serta loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan tersebut. Nama saya Laura Nuraini, NIM terakhir 192, akan menjelaskan tentang kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Proses seleksi sangat penting dalam memberikan penilaian akan sifat, watak, dan kemampuan para pelamar secara tepat, teliti, dan lengkap. Beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi, yang pertama yaitu keahlian, yang merupakan salah satu kualifikasi utama yang menjadi dasar dalam proses seleksi, kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan keahlian. Yang kedua yaitu pengalaman. Suatu organisasi atau perusahaan cenderung akan memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman, karena dipandang lebih mampu untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu usia. Mereka yang memiliki usia lanjut, tenaga fisiknya mungkin relatif terbatas, meskipun banyak pengalaman. Mereka yang berusia muda mungkin saja memiliki vitalitas yang bagus, tetapi tanggung jawabnya kurang daripada orang dewasa. Jadi dapat disimpulkan, yang terbaik pelamar itu berusia sedang atau kurang dari 30 tahun. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Yang kelima pendidikan. Pendidikan tanpa adanya latar belakang pendidikan tersebut, maka proses pemilihan atau seleksi akan menjadi sulit. Yang keenam yaitu kondisi fisik. Suatu perusahaan secara optimal akan senantiasa ingin memperoleh tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki postur tubuh yang cukup baik, terutama untuk jabatan-jabatan tertentu. Yang ketujuh yaitu tampang. Yang kedelapan bakat. Yang kesembilan temperamen. Dan yang terakhir karakter. Karakter berbeda dengan temperamen, meskipun ada hubungan yang erat antara keduanya. Temperamen adalah faktor endogen, sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter seseorang dapat berubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen tidak dapat diubah.
Kemudian pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk melihat dengan jelas kondisi fisik tenaga kerja yang biasanya dilakukan oleh tim dokter perusahaan. Kemudian persetujuan langsung. Bagi pelamar yang sudah dinyatakan lolos dari langkah-langkah sebelumnya, maka sampailah pada langkah akhir yang paling menentukan adalah persetujuan dari atasan langsung. Kemudian kendala-kendala dalam seleksi. Pelaksanaan seleksi selalu ada kendala-kendala walaupun telah direncanakan secara cermat. Kendala-kendala itu antara lain yaitu yang pertama tolok ukur, yang kedua penyeleksi, dan yang ketiga pelamar. Saya Faradila Sandi akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang orientasi karyawan. Orientasi karyawan atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lainnya pada perusahaan itu. Dengan orientasi ini dapat diatasi keraguan-keraguan, kecanggungan, dan menimbulkan rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Orientasi ini dapat dilakukan oleh manajer personalia atau oleh atasan langsung karyawan bersangkutan. Hal-hal yang akan diperkenalkan adalah sejarah perusahaan, bidang karyawan, peraturan-peraturan dalam perusahaan, kesejahteraan karyawan, peraturan promosi, dan karyawan lama beserta kedudukannya dalam perusahaan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga ilmu yang kami sampaikan